Tadi kita mulai jam berapa sih? Tadi ulangi tadi. Sampai jam berapa maksud saya? Fisika dasarnya? Sampai jam Jam 7.30, 7.30, Pak, sampai jam 11.30. Oh, sampai jam 11. Langsung diisi sama sekalian ini ya, apa namanya, masing-masing asistennya ya. Enggak, Pak. Tadi cuma sampai jam 9, Pak. Oh, berarti sampai jam 9 ya, realnya ya. Nah, oke, ini kita awali dari ini ya, perkembangan teknologi kita kan apa ya, adanya perkembangan teknologi ini menimbulkan apa namanya, keperluan pembagian energi ya, atau keperluan energi yang lebih banyak gitu. Jadi adanya perkembangan yang kita teknologi dari kita tahun 45 kemudian sampai dengan sekarang itu tentunya mungkin ke depan kita lebih banyak lagi membutuhkan sumber-sumber energi seperti itu ya, termasuk penggunaan gas yang kayak sumber energi penerangan dan pemanasan seperti itu ya. Sekarang sudah berkembang ke yang lebih maju lagi. Nah, ini adanya perang antara Rusia dan Ukraina ini meningkatkan harga jual gas ya, karena kita bermasalah dengan itu kan, kita tergantung dengan sana, sehingga gas-gas khususnya yang untuk LPG sedikit banyak harganya naik seperti itu katanya ya. Kita juga perlu menambahkan sumber-sumber energi ya yang ada di negara kita sendiri, tadinya ini yang mendasari seperti itu ya. Supaya kita bisa mengeksplor lagi ya ke depan, harapannya kita sekarang ke depan harapannya kita bisa memiliki suatu pembangkit listrik tenaga nuklir, walaupun ini sudah dicanangkan dan direncanakan dari bertahun-tahun, tapi sampai dengan tahun ini belum bisa terrealisasi seperti itu ya. Sedangkan energi kita atau teknologi kita makin berkembang. Nah, hal-hal itu tentunya harus disambut dengan berbagai sumber-sumber energi yang ada di negara kita, harus kita kembangkan lebih lanjut seperti itu. Nah, penggunaan energi sendiri ini untuk keperluan tentunya untuk keperluan industri ya, yang lebih dominan, walaupun kebutuhan rumah tangga juga diperlukan, tapi hal ini di keperluan industri lah yang kira-kira sangat membutuhkan yang besar gitu ya, sehingga energi listrik di distribusi sampai ke pengguna ini kita kualitasnya kita jaga, jangan sampai kualitasnya jatuh atau turun gitu ya, karena sampai yang namanya jualan listrik itu ya, itu adalah outputnya gitu ya. Outputnya apa itu outputnya? Outputnya juga ada tegangan, ada frekuensi dan seterusnya. Itu harus kita jaga karena itu yang menjadi nilai jual gitu. Kalau inputnya kan dari pembangkitan dan seterusnya. Seperti itu yang mengawali dari adanya sumber-sumber listrik seperti itu. Nah, ini adalah kalau kita mengetahui, tentunya kalian mengetahui kan dari sumber energi ya, dari pembangkitan itu, kalau dari pembangkitan itu kira-kira energi listrik awal. Tentunya ya gerakan turbin, ada pembangkit dari air, listrik tenaga air, kemudian
batu bara dan seterusnya gitu ya, dan seterusnya gitu sampai akhirnya sampailah ke generator itu ya. Nah dari situ kan tegangannya masih rendah tuh di situ. Nah, ini prinsip dari pembangkitan ya, tegangannya masih rendah, kemudian kita naikkan melalui suatu transformator. Melalui suatu transformator di situ terjadilah suatu listrik yang dinaikkan atau di step up bahasanya gitu ya, di step up dinaikkan, kemudian melalui saluran transmisi sampai dengan ke distribusi. Kira-kira Anda tahu nggak kenapa sih harus dinaik-naikin gitu? Untuk apa? Ngapain? Kenapa? Untuk tarikan jauh gitu ya Pak? Iya, kenapa sih? Kok harus dinaik-naikin? Supaya apa ya Pak namanya? Supaya bisa tersalurkan gitu Pak. Gitu. Iya, memang supaya bisa tersalurkan. Tapi kenapa harus dinaikin? Kan dari generator itu sendiri sudah bisa itu ya dikonsumsi gitu istilahnya. Kira-kira gimana yang lain? Sulhamdi sudah tadi statementnya. Mungkin yang lain Ali Gafrun atau yang lainnya bisa nggak membantu jawabannya? Ayu Lestari mungkin, Edelweiss. Kira-kira ngapain? Kenapa sih harus dinaik-naikin gitu? Kira-kira alasannya apa? Semakin jauh tarikan semakin kecil Pak listriknya. Jadi harus dinaikin gitu Pak. Ya, kalau kita ngebayangin ya, ini yang rumahnya sekitar daerah Merak Bakauni siapa ya? Ada nggak ya? Daerah sekitar Jakarta ada nggak siapa di sini yang rumahnya di sekitaran situ tuh? Banyak Pak. Ada siapa? Pak. Fadilah. Pak Is. Okay. Pak Is ya. Kalau yang rumahnya sekitaran Surabaya ada nggak? Ada nggak ini di kelas ini yang rumahnya sekitaran Surabaya? Ada Pak. Jawa. Audito. Ya Pak. Audito. Kalau yang rumahnya sekitar Jepara, ada nggak nih? Atau Pati atau siapa? Ada Pak. Ada Pak. Gafrun. Oke. Nah, di Jepara, di Surabaya ya, di Jawa Barat, kemudian kalau ada kalau yang di timur error main-mainin. Halo, suara sudah dengar teman-teman? Dengar Pak, tadi putus-putus Pak. Putus-putus suaranya Pak. Iya, unstable coba. Oh alah. Oke. Lanjut ya. Share screen-nya juga Pak, dia warna hitam. Iya, ini sekarang? Ya sudah kembali Pak. Oke, thank you. Oke. Nah, itu pembangkit itu ya, ada Suralaya, Tanjung Jati B, terus yang di sekitaran Jawa Timur ada Paiton. Itu merupakan pembangkit energi semua. Ya kan? Pembangkit energi semua di mana dia itu membangkitkan energi yang tadi misalnya dari dari turbin ya, dari turbin kemudian masuklah menjadi turbinnya berputar, kemudian diberikan ke generator, kemudian generator ke trafo, nah seperti itu. Nah, bayangkan kalau dari Suralaya atau dari Jepara atau dari Paiton itu untuk mengirim energi listrik atau daya tenaga listrik dari ke Jogja gitu. Kan jauh sekali kan ya gitu. Apabila itu dilangsungkan misalnya dari sana diberikan langsung ke Jogja, maka tentunya tegangannya akan drop ya. Drop itu adalah jatuh gitu, tegangannya berkurang gitu. Nah,
untuk menjawab kebutuhan itu tidak artinya tegangan itu tidak bisa langsung kita pakai untuk mensuplai dari suatu peralatan atau equipment seperti itu apa. Kita misalnya contoh kipas angin, kita butuh tegangan 220. Kita butuh AC, butuh tegangan 220 misalnya gitu. Kita butuh mengoperasionalkan mesin bubut atau mesin fries misalnya. Kita butuh 3 fase 380. Nah, untuk itu tidak mungkin yang dari sana langsung kita umpankan gitu. Selain tegangannya tinggi, ya kan? Tegangannya tinggi, tapi tingginya tinggi ngedrop. Nah, tidak stable. Kita memerlukan tegangan yang stable di posisi 220 volt untuk yang satu fase atau 380 volt untuk 3 fase seperti itu. Nah, maka dari pembangkitan tadi kita up dulu ya melalui trafo yang dimaksud dengan step up, kemudian kita transmisikan melalui jalur transmisi, kemudian kita turunkan tegangannya ke jaringan tegangan yang namanya jaringan tegangan menengah melalui yang disebut dengan gardu induk. Kemudian dari gardu induk itu baru diumpankan ke sistem distribusi yang ada di tiang-tiang listrik. Kalau kalian melihat tiang-tiang listrik yang ada di pinggir-pinggir jalan itu adalah saluran distribusi. Sampai ke situ. Baru dari saluran distribusi itu tegangannya diperoleh menjadi 220 atau 380. Seperti itu konsumsi atau penyaluran energi listrik dari pembangkitan sampai dengan ke distribusi, ya, sampai dengan ke pemakaian. Sampai di sini kalian bisa membayangkan apa yang saya jelaskan kira-kira? Bisa, Pak. Ya, bisa, Pak. Ya, ini tentunya hanya sekilas aja karena kita yang penting tahu prinsip atau cara kerja seperti itu ya. Nah, kenapa tidak langsung kan begitu? Coba kalian bayangkan jalan tol, ya, tahu jalan tol kan? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Jalan tol itu siapa yang lewat? Orang banyak umum, Pak. Siapa yang boleh lewat jalan tol? Kendaraan roda berapa minimal? Roda 4. Roda 4, Pak. Roda 4 minimal. Roda 6 boleh. Roda 8, pokoknya minimal roda 4. Kalau roda 2 boleh nggak? Tidak boleh, Pak. Nggak boleh. Roda 3, becak, bemo, bentor. Tidak boleh juga. Tidak boleh, Pak. Ya, nah di situ yang hanya lewat ada khusus mobil-mobil atau kendaraan yang roda 4 ke atas. Kemudian dari jalan tol itu keluar ke jalan jalan raya. Di situ apa? Jalan raya itu siapa yang lewat di situ? Ada kendaraan roda 4. Terus kalau sudah kira-kira truk boleh nggak di situ jalan raya? Truk, trailer gitu? Boleh enggak? Nah, ada kelas-kelas tertentu di mana jalan raya itu dikelaskan ya. Trailer tidak boleh ya, hanya kendaraan truk saja. Nah, kemudian Iwan tolong di mute. Iwan Surya Halim, suaramu ya. Kemudian di situ sudah campur dengan kendaraan kecil-kecil, ada roda 3, ada roda ini 2 dan seterusnya. Kalau sudah sampai ke kampung, kira-kira yang boleh lewat siapa? Hanya kendaraan kecil-kecil, mobil, ya kan?
roda 3, sepeda, dan seterusnya. Nah, bayangkan ya, jalan tol tadi adalah yang transmisi, ya kan? Kemudian setelah keluar dari jalan tol, mereka itu adalah mulai jaringan, disebut dengan jaringan tegangan menengah, ya. Kemudian setelah dari itu masuk ke wilayah kampung, itu namanya jaringan tegangan rendah, seperti itu ya. Jadi nggak mungkin kalau seorang truk trailer akan dimasukkan ke kampung, ya kan? Nggak bisa. Tapi untuk membawa barang-barang, ya kan? Misalnya trailer dan tadi lain-lain tadi misalnya membawa Indomie atau mie kering lah istilahnya, untuk didistribusikan ke kampung. Tentunya melalui tahapan-tahapan, dan nggak bisa kan yang dari siapa namanya tadi, si jalan tol membawa mie kering langsung dibawa ke kampung, nggak bisa, melalui jalur transit ya, dibawa oleh trailer dulu, dibawa oleh truk, kemudian ditransmisi lagi ke mobil box kecil sampai ke warung. Nah, untuk sampai ke warung si Indomie atau si mie kering tadi seperti itulah. Nah, demikian juga proses perjalanannya ya, distribusi sampai ke transmisi sampai ke distribusi seperti itu tadi. Gitu ya, ceritanya begitu. Nah, kenapa tidak boleh langsung? Ya, itu tadi alasannya. Satu, biayanya terlalu besar karena harus melalui kabel-kabel yang besar, itu kan. Kemudian dia tidak akan menjangkau ke semuanya. Seperti itu ya, karena memang harus dipecah-pecah seperti itu. Kira-kira jawabannya seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kok nggak mau berubah? Oke. Nah, ini adalah definisi dari sistem tenaga listrik, adalah suatu jaringan listrik yang terdiri dari pembangkitan, penyaluran, dan distribusi. Ada 3 di sini nih, ya. Ini 3 poin item ini yang kita perlu perhatikan, yaitu ada sistem pembangkitan, ada sistem penyaluran, dan sistem distribusi. Seperti itu ya, yang tadi sudah kita jelaskan pembangkitan. Kemudian selanjutnya adalah, ini gambaran ya. Ini gambaran yang tadi saya jelaskan. Bisa terlihat gambarnya, teman-teman? Bisa Pak. Lihat Pak. Lihat ya, oke. Nah, ini adalah gambaran ya. Ada di sini ada pembangkit-pembangkit ya. Mungkin pada suatu saat nanti kalian sudah dewasa, sudah lulus, mungkin juga kebijakan pemerintah sudah berubah. Akhirnya pembangkit listrik yang kita kepinginkan, cita-citakan itu terwujud, yaitu pembangkit listrik tenaga nuklir. Siapa tahu kalian berada di salah satu pembangkit seperti ini ya. Untuk saat ini kita hanya memiliki seperti PLTA, PLTGU, kemudian atau PLT gas, kemudian ada diesel dan seterusnya, itu yang kita miliki. Nah, ini merupakan sementara kita masih kepingin di EBT, belum terwujud ya, energi baru terbarukan tadi ya, belum bisa. Nah, ini untuk menopang beban yang ada di negara kita, maka antar pembangkit ini ya, ini bergandengan ya, bergandengan yang disebut dengan satu ring, disebut dengan sistem interkoneksi seperti itu ya. Itulah ini di sistem interkoneksi. Maksudnya apa? Interkoneksi adalah terhubung antara pembangkit satu dengan pembangkit yang lain, yang ada di Suralaya, yang ada di Paiton, yang ada di Tanjung Jati B misalnya. Ini semua terhubung ya dalam satu ring untuk memikul beban yang ada di negara ini. Nah, seperti itu. Dari sini pembangkit itu energi itu dinaikkan kemudian menjadi ini yang disebut dengan saliran transmisi ya.
kemudian dari saluran transmisi belum bisa diumpankan karena dia harus melalui gardu induk ini, ya. Dari gardu induk maka ada lagi diturunkan sedikit melalui saluran transmisi ke gardu induk yang kecil, lebih kecil. Ini gardu induk. Setelah itu dia baru bisa masuk ke industri kecil. Ini tegangannya masih tinggi, masih sekitar bukan tinggi 380 ya, karena masuk ke industri kecil, kemudian sudah bisa dimasukkan ke sekolah perguruan tinggi maupun perumahan. Tentunya membedakan adalah di sini biasanya rata-rata 3 fase ditanyakan, karena industri ini juga 3 fase, sedang sini untuk perumahan biasanya 1 fase. Inilah yang dimaksud dengan trafo-trafo distribusi, ya, yang mengubah dari jaringan menengah menjadi tegangan yang kita perlukan saat ini. Biasanya misalnya 220 atau 380 dan seterusnya. Bisa ya membayangi gambar ini ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Mungkin belum, Pak. Belum. Kita lanjutkan. Nah, ini ada klasifikasi ya. Ada klasifikasi sistem tenaga listrik ya. Pada tegangan. Nah, tegangan yang dibangkitkan generator itu sekitar segini. Antara 13,8 sampai 24 di generator pembangkitan ya, artinya di sistem pembangkit. Kemudian dari tegangan ini ya, maka dinaikkan lagi tegangan ke tingkat yang dipakai untuk transmisi ya, dari itu dinaikkan lagi ke tegangan sekitar ini 115 sampai dengan 765 kV, yaitu ini disebut dengan high voltage ya, disebut dengan high voltage seperti itu. Kemudian dari sini ada juga klasifikasi tegangan yang disebut dengan extra high voltage, sekitarnya kisarannya antara 500 sampai dengan 700 kV seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, dari situ kemudian diturunkan, kalau misalnya tadi itu masuk kelas transmisi ya. Nah, kemudian dari transmisi tentunya kalau itu kan menghubungkan ya, dari misalnya dari menghubungkan dari Merak sampai ke Surabaya misalnya, maka tegangan yang di saluran-saluran itu sebesar 700-an G. Nah, Anda tahu saluran transmisi kayak apa? Coba bayangkan kalau kalian pas perjalanan pulang gitu ya, pas kita di sawah, pas kita di jalan raya, itu ada mungkin daerah sekitar Ungaran, Semarang itu ya, ada saluran yang besar ya, yang tinggi, terus di atasnya ada kayak lampu blitz seperti itu ya, nyala kalau malam hari Anda melewati misalnya. Nah, itulah yang disebut dengan saluran transmisi ya. Ada kabel-kabel yang besar-besar dengan tiang-tiang yang tinggi, itu disebut dengan saluran transmisi. Nah, untuk sampai ke perumahan seperti itu, maka tegangan tadi harus melalui yang namanya gardu induk ini, itu menjadi tegangan sekitar 30 kilo ini tadi ya. Digunakan pada gardu distribusi adalah sekitar 20.000 volt antar fase atau 11,5 volt antar fase ke tanah. Nah, tegangan ini disebut dengan biasanya disebut sebagai 20 volt atau 11.500 volt. Nah, dari tegangan ini ya, untuk kita suplai ke rumah atau ke industri atau ke perguruan tinggi, maka tegangan tadi diturunkan lagi melalui transformator distribusi. Sehingga dari output trafo tersebut diperolehlah tegangan kira-kira sebesar 220 volt, ini antara fase dengan 0 yang disebut umumnya satu fase, dan
380 volt antar fase yang biasa disebut dengan 3 fase, seperti itu ya. Jadi nanti kalau kalian praktikum, jangan misalnya di lab listrik atau di mana, kalian nggak boleh bingung ya. Ini kok berapa Pak? Berapa fase? Berapa? Mana yang 1 fase? Mana yang 3 fase? Kalian nggak boleh bingung ya. Di lab itu ada yang 1 fase, ada yang 3 fase, ada yang 220, ada yang 380 volt ya, seperti itu. Jadi pada saat Anda nanti praktikum, Anda bisa mengoperasionalkan motor-motor. Biasanya motor-motor itu motor 3 fase. Anda nggak boleh bingung apa yang mana yang 3 fase, yang mana yang 1 fase. Pertanyaannya, yang di rumah itu 1 fase atau 3 fase? Yang di rumah kalian, kalau kalian gerah nyalain kipas angin, kemudian kalau kalian itu baju 1 fase Pak. 1 fase. Kalau 1 fase itu berapa kabel? 2 Pak. 2 Fase kabel. sama netral. Bagus. Siap. Betul ya. Benar ya. Yang lain mengerti nggak nih teman-teman yang lain? Gitu. Insya Allah mengerti Pak. Mengerti ya. Yang cewek-cewek bagaimana ini? Ngerti kan? Oke. Nanti artinya yang di rumah itu ada 1 fase ya. 1 fase itu adalah fase dengan 0. Mengapa 220? Panjang ceritanya. Mengapa 220? Mengapa 320? Nah, itu panjang nanti ya, nanti sampai ke sana. Intinya adalah tegangan 1 fase itu kita ukur dan antara fase dengan 0 maka akan sebesar 220. Tapi untuk mendapat ke sana bagaimana hitungnya panjang ya, nanti melalui tidak sekarang, tidak ujuk-ujuk gitu ya. Mengapa 3 fase? Itu tegangan fase sama fase. Gitu, ya, kalau kalian kita mengukur dengan multimeter, maka antara fase tegangannya segitu. Oke, tapi nanti bertahap ya. Nah, itu tadi adalah introduction-nya ya, introduction-nya apa yang kita ketahui dan apa yang sebenarnya energi listrik yang kalian peroleh sampai ke rumah itu istilahnya apa ya, alurnya bagaimana, seperti itu ya. Kok bisa di rumah kita tersedia energi listrik ada yang 1 fase atau 3 fase, alurnya seperti apa ya. Inilah yang tadi saya introduction seperti itu ya. Nah, tentunya untuk mendapatkan ke sana kita harus mempelajari lah yang istilahnya ilmu yang tidak boleh ujuk-ujuk ya, tidak boleh ujuk-ujuk apa ya bahasanya ya, tidak boleh dadakan gitu ya. Tadi itu makronya seperti itu gitu ya. Nah, tentunya kita tidak boleh terlepas dari yang kecil dulu, yang besar aja. Nah, besar, misalnya begini, kalau kita mau makan nasi goreng, Anda jangan langsung nyendok gitu, langsung di piring gitu, langsung dimakan, nggak begitu. Nah, itu tuh hanya nyupleknya, ini nasi goreng, kemudian ini ada sendoknya, terus ini saya tinggal makan, ada telurnya, ada dagingnya, ada ini gitu. Itu oke dah sebagai cicip. Tapi untuk mendapatkan sepiring nasi goreng ini prosesnya bagaimana? Nah, maksud saya itu ya, kita pelajari step by step, bagian per bagian. Apa itu bawang merah, apa itu bawang putih, apa itu kecap, apa itu telurnya dan seterusnya. Seperti itu ya. Paham ya maksudnya ya? Nah, sebelum ke sana kita belajar tentang besaran dan satuan dalam listrik ya, tentunya dalam khususnya di fisika ya. Nah, ini kalian juga barusan tadi praktikum fisika ya. Nah, ini fisika adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari benda-benda seperti ini, ada gejala, ada kejadian, ada interaksi dan seterusnya. Ya kan, ada interaksi dari benda-benda di alam.
Fisika merupakan ilmu pengetahuan dasar yang memiliki sifat interaksi antar materi dan radiasi. Maka Anda belajar tentang radiasi termasuk belajar ilmu fisika, tabrakan antar materi sehingga menghasilkan suatu radiasi seperti itu. Oke, nanti bisa dibaca sendiri. Nah ini apa ini? Ada dibagi dua ya, ada fisika klasik ya, kemudian ada kuantum seperti itu ya. Nah yang klasik itu yang sebelum tahun seperti ini ya, 1920, maka dia akan keluarlah hukum apa namanya yang disebut dengan hukum Newton, mempelajari seperti ini posisi momentum dan seterusnya. Kemudian timbullah suatu apa namanya setelah 1920 ini ilmu yang disebut dengan kayaknya ya apa yang disebut dengan fisika modern ya, yaitu teori relativitas seperti itu yang terkenal dengan apa namanya teori relativitas, itu masuk ke dalam fisika modern. Ilmu-ilmu yang dipelajarinya seperti ini sejarahnya fisika seperti itu. Nah tentunya untuk belajar ke sana kita harus mempelajari tentang apa besaran ya, kita harus tahu besarannya apa, kemudian apa namanya besaran itu ada sesuatu yang bisa diukur ya, sesuatu yang bisa diukur dinyatakan dengan angka yaitu kuantitatif seperti misalnya panjang, masa, waktu, suhu dan lain-lain. Untuk panjang berarti meter, masa kilogram, waktu itu apa detik ya, suhu derajat dan seterusnya ya. Nanti ada bicara masalah arus itu apa, tegangan itu apa dan seterusnya. Kita pahami. Banyak juga kalau kita praktikum ya, kalau pada teman-teman praktikum ini kadang-kadang kita tidak mengetahui tentang satuan ya. Tidak mengetahui tentang satuan. Anda mengukur suatu arus gitu kan. Posisi menempatkan suatu apa itu namanya probabilitas atau colok pada alat ukur ya, misalnya di sini alat ukurnya misalnya multimeter atau mungkin ampere meter atau voltmeter, itu di mana yang benar? Misalnya kita kebetulan misalnya kita lagi belajar tentang alat ukur ampere meter apa namanya multimeter. Di situ kan bisa untuk mengukur volt, ampere, dan ohm. Ya, di mana Anda meletakkan probe atau skalanya di mana di situ. Nah, apa satuannya? Di situ hanya menunjukkan suatu satuan saja, gitu kan? Di dalam alat itu ada menunjukkan satuan A. Satuan menunjukkan satuan. Nah, dari satuan itu ya, tentunya kalian mengerti saya mau ngapain, saya mau mengukur apa, ya, apa yang akan saya lakukan seperti itu, ya. Dari satuan di situ ada beberapa skala. Skala itu mana yang saya pilih, gitu kan? Mana yang akan saya pilih? Kira-kira berapa besarnya yang akan terukur tadi seperti itu? Paham nggak ini? Paham nggak ya? Coba deh, ya oke. Coba ini dari sini saya akan korelasikan karena ini saya juga kepingin kalian pada saat praktikum nanti tidak ada kendala. Ya, saya sering menghadapi para mahasiswa yang bingung gitu karena kita kan online ya, jangan sampai online itu membuat hambatan pada saat offline seperti itu. Sebagai contoh, coba dibayangkan dulu, kalian tahu multimeter bukan? Siapa yang tahu multimeter? Tahu? Alhamdulillah tahu semua kayaknya Pak. Alhamdulillah tahu semua. Oke ya. Kalau ada simbol, di situ kan ada simbol A, ada simbol V, ada simbol apa lagi yaitu ohm seperti itu ya. Omega ya gitu. Kalau untuk A itu artinya apa? Arus Pak, Arus, Pak. Arus, Pak. Oke, bagus. Kalau yang untuk V itu artinya voltase Pak, tegangan. apa? Tegangan. Tegangan Pak. Tegangan, Pak. Oke, tegangan. Tegangan V. Ternyata di situ ada
ada apa namanya VDC sama VAC. Apa itu artinya? Bukan V saja di situ tuh, ada V. Tegangan arus bolak-balik sama Bolak-balik sama satu arah, Pak. Ada searah dengan dua arah, Pak, bolak-balik. Oke, ya. Nah, untuk yang VDC untuk searah, yang VAC untuk arus bolak-balik. Terus ada lagi di situ μF. Untuk apa itu? Gimana, Pak? Ada lagi di situ di multimeter itu ada μF. Mikrofarad, Pak. Kenapa, Pak? Iya, mikrofarad, Pak. Iya, ada μF, mikrofarad ya. Mikrofarad itu Iya, untuk Pak. apa sih? Itu kapasitansi, Pak. Oke. Artinya untuk mengukur kapasitansi. Terus di situ ada lagi biasanya HFE. Frekuensi, Pak, ya? Ya, HFE apa itu? Kira-kira apa kalau HFE? Biasanya HFE, Pak. iya. Siapa yang ngerti? Kira-kira kalau HFE itu apa? Untuk mengukur Rasio perbandingan arus, Pak. Oke, untuk HFE biasanya untuk mengukur suatu transfer ya, apa namanya, biasanya bisa menentukan Q pada transistor seperti itu ya. Tapi itu bukan jarang, maksudnya jarang dipakai. Tapi biasanya ada multimeter yang memiliki sampai ke sana, gitu ya pokoknya. Oke, setidaknya Anda tahu dan paham, walaupun ini hanya bayang-bayangin. Harapan saya nanti pada saat kalian sampai ke tahapan praktikum tidak bingung lagi ya terkait itu. Oke, satu lagi pertanyaan saya, misal saya minta mengukur pada posisi V ya, pada posisi V AC. Artinya saya minta mengukur apa? Saya minta mengukur apa? Saya minta untuk mengukur apa tadi? Misalnya saya minta Anda menempatkan posisi skala multimeter tadi pada posisi VAC, ya, paham kan? Nah, dengan permintaan saya ini, artinya Anda bisa menyimpulkan berarti Anda akan mengukur Tegangan, Pak. Oke. Tegangan ya. Tegangan apa itu? Harus bolak-balik, Pak. Harus bolak-balik, Pak, AC. Harus bolak-balik. Oh, bagus. Oke. Harus bolak-balik. Berikutnya, kalau saya minta mengukur, misalnya ya, saya minta mengukur tegangan apa ya, misalnya pada apa namanya, pada rumah tangga, di stop kontak rumah gitu ya. Kira-kira berapa skala yang kalian gunakan? Dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil? Gitu maksud saya. Kecil, Pak, ke besar. Kalau di rumah kan 220, Pak, ya, untuk tegangan. Ya, betul. Nah, betul, bagus. Nah, sekarang pertanyaannya, kalian mau mengukur itu, kalian menempatkannya dari besar ke kecil, ya skalanya, atau dari kecil ke besar?
Kita tahu nih tegangan di rumah kita adalah 220 Skalanya volt. 250, Pak. Besar, Pak. Yang skala 250, Pak. 250 skala 250 ya, dari skala 250. Apa alasannya? Karena kita tahu, Pak, tegangannya 220. Oke, karena kita tahu ya, kan kita tahu tegangannya 220. Oke, sekarang kalau andekan kita tidak tahu, Anda saya suruh ngukur, saya minta mengukur sumber tegangan tinggi pada MBE, mesin berkas elektron, yang kita tidak tahu tegangannya besarnya berapa. Kita tidak tahu itu. Kalau itu kita mulai dari kecil, Pak. Dari kecil atau dari besar? Besar, Pak. Besar, Pak. Besar, Pak. Dari besar ke kecil, Pak. Besar, Pak, kecil. Berarti ya dari besar ke kecil ya? Bukan sebaliknya, kan? Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Kenapa? Untuk mengantisipasi, Kenapa? Pak. Mengantisipasi ini. Siapa? Mengantisipasi jangan sampai tegangannya lebih di atas, Tegangan lebih tinggi besar. itu, Pak. Tegangan tinggi. Oke. Betul ya. Jadi kita harus menggunakannya dari skala yang besar ke kecil. Mengapa? Karena kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu apa berapa besaran yang akan kita ukur. Maka supaya alat kita tidak rusak, ya. Di samping itu juga kita lebih safe, gitu. Kita menggunakan dari skala yang besar ke kecil dulu. Ngerti ya? Dari skala yang paling gede ke skala yang paling ke kecil, baru situ terbaca enggak. Kalau sudah terbaca ya sudah, berarti aman itu kita. Itu ya. Oke, sekarang pertanyaan, dengar nggak suara saya nih teman-teman? Iya, Pak, kedengaran. Pak. Oke, tapi hilang ya? Iya kan? Nah, sekarang kalau kita mengukur alat radiasi, nah, ya saya kasih gambaran. Kalau kalian memegang yang namanya surveimeter, tahu kan surveimeter? Kalau surveimeter adalah alat untuk mengukur paparan. Kalian pakai yang kecil dulu atau besar dulu? Kira-kira. Bisa jawab, Mbak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Nah, kita bayanginnya begini. Kalau kita mau ngerasa gini aja bercandanya ya. Kalau kita mau ngerasain ya nggak bisa ya. Begini. Kalau kita mau kalau kita digigit semut yang kecil dengan semut yang gede, kira-kira sakitnya sama nggak? Atau Beda. kita Berbeda, beda Pak. ya? Iya, Pak. Beda kan ya, mestinya lebih sakit digigit semut yang gede ya, logikanya ya. Saya juga nggak tahu semut gede kayak apa sih, tapi ada semut yang kecil juga gitu, walaupun ini mirip-mirip ya sakitnya ya. Atau jangan sakit, jangan tingkat sakitnya, tapi tingkat racunnya gitu ya. Kalau kita digigit semut kecil, mungkin kita nggak racunnya nggak majas siapa sih? Kita bisa nahan racun itu gitu loh maksudnya. Tapi kalau digigit sama semut yang gede, dia akan memberi racun kita, maka kita akan bentol-bentol begitu. Artinya kalau kita digigit semut kecil, badan kita nggak akan bentol, nggak masalah. Paling hanya, aduh sakit cuman gitu. Tapi merah juga enggak. Merah pun nggak keluar gitu. Nah, tapi kalau agak gede, mungkin ada bintik merah. Kalau gede banget sampai dengan lebah, kita udah sampai itu ya, misalnya perbandingannya mungkin udah bentol sampai dengan bengkak seperti itu. Nah, bayangkan yang saya ceritakan itu adalah surveimeter. Anda mengukur suatu daerah radiasi, ya. Radiasi itu saya bayangkan aja sama dengan racun, gitu. Maka kita perlu menjajaki dulu. Kita memerlukan suatu penjajakan. Kira-kira dalam jarak sekian, itu ya, berapa? Sudah ada radiasi atau belum, gitu ya. Maju lagi, sudah ada radiasi,
kebaca atau belum radiasinya gitu. Artinya maksud saya kalau kalian mengukur untuk alat radiasi ya, untuk radiasi maksudnya dengan menggunakan alat radiasi, paparan radiasi, maka kalian harus memulai dengan skala yang kecil. gitu ya. Ya, beda dengan alat ukur listrik kita. Kita mulai dari alat ukur yang besar seperti itu ya. Paham ya perbedaannya? Oke. Oke, perbedaannya tahu. Kita lanjutkan lagi. Mengukur adalah sesuatu membandingkan ya, membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jadi mengukur itu artinya membandingkan ya, mengkompar yang lain, sesuatu yang lain yang sejenis ya, yang ditetapkan dengan satuan. Biasanya kalau kita mengukur mesti ada apa ya namanya? Yang sebagai standarnya ya, standar yang dipakai untuk standar misalnya seperti itu, atau patokan seperti itu. Nah, secara fisika baru terdefinisi jika besaran, maka definisinya ada nilai besarnya dan ada satuannya. Ini tahu ya, besaran ada besar dan ada arah seperti itu. Ini contohnya panjang jalannya 10 kilometer, 10 itu nilainya kilometer adalah satuannya seperti itu. Ada besar dan arah. Nah ini atau satuan yang kita pakai itu ya, kilometer, meter, detik dan seterusnya. Kemudian dalam sistem satuan ada metrik dan seterusnya. Nanti kalau yang di internasional ada seperti ini juga ya, nanti bisa dipelajari. Nah ini ada besar dalam sistem nasionalnya seperti ini, ada besaran pokok, satuan karena ada dimensinya seperti ini. Ini besaran yang tidak berdimensi, salah satunya adalah radiasi ya, radian dan tidak ada dimensinya. Oke, ini merupakan cara besaran tersusun ya, untuk menurunkan satuan dan seterusnya. Kemudian ini ada besaran turunan. Tentunya ini ilmu waktu kita SMA ya. Kalian saya paham, saya ada lagi sudah awal-awal waktu kita belajar dulu. Nah ini ada kecepatan itu dan seterusnya. Nah ujung-ujungnya kita akan begitu satu besaran turunan dan dimensi itu ya. Kita akan ke sini ujungnya apa luas itu panjang kali lebar, maka dimensinya adalah 2 dan seterusnya. Volume L pangkat 3, massa jenis rho per volume, massa per volume seperti ini ya, M3 dan seterusnya. Nah, ini juga penting ya, ini juga penting dalam faktor simbol-simbol. Misalnya kita harus mengetahui misalnya nanti biasanya kalau dalam kita mempelajari elektronika ya, itu kita dari piko, nano, mikro, mili, kilo, mega. Ya ini sampai semuanya faktor pengalinya, kemudian ini namanya, ini simbolnya ya. Maka tadi saya bilang yang mikro, yang mu f ya, yang simbolnya seperti ini ya, ini adalah 10 pangkat minus 6 farad ya. Artinya kita dalam multimeter tadi kita akan mengukur kapasitas ya, farad ya, kapasitas dari suatu kapasitor seperti itu ya. Disimbolkan di sana simbolnya mikro semua ya. Kita harus tahu mu f adalah mikro farad gitu ya. Nanti ada mili, ampere kita kan mili untuk nanti partikum kita. Kemudian untuk piko sama nano ini kita gunakan dalam melihat
lupa saya namanya. Polaritas kapasitor yang tidak berpolaritas itu biasanya ukurannya kecil-kecil dari piko, nano sampai dengan udah piko sama nano ya, satunya piko nano 10 pangkat minus 12 sampai dan 10 pangkat minus 9. Kalau sudah di mikro maka ini agak gede ya, 10 pangkat minus 6. Biasanya dia tertera angkanya atau tulisannya tertera di dalam bodinya si kapasitor seperti itu ya. Tahu kan bentuknya kapasitor, tahu kan? Insya Allah Pak, tahu Pak. Oke, ini contoh soalnya dan ini apa namanya jawabannya seperti ini ya. Mungkin ini kalian sudah paham. Nanti kita apa namanya silahkan dipelajari saja dulu. Untuk tahap awal tidak usah lama-lama ya. Ini saya cukupkan aja dulu. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Mulai ya. Ada pertanyaan yang perlu disampaikan mungkin teman-teman semua? Izin Pak. Ya. Izin ini Pak bertanya Pak. Ya. Untuk bobot penilaian UAS itu Pak bisa di ini ya Pak? Bisa dikurangi gitu Pak? Bobot penilaian UAS tadi mana ya? Gimana? UAS gimana? Bisa dikurangi? Iya Pak, itu kan 40% ya Pak. Apakah bisa dialokasikan ke yang lain gitu Pak? 5%-nya. 10% mau kemana? Ke kehadiran Mungkin ke tugas Pak, 5% ke tugas. Atau saya kasihkan saya bagi rata gitu ya ke UTS UAS 35 gitu gimana teman-teman? Ya. Sama-sama 35% gitu ya. Itu aja ya. Sama toh? Setuju enggak? Kalau ke sini nanti UAS-nya kurang bobotnya kurang gitu. Kalau misalnya saya buang ke kemana? Ke PR atau ke ini. Jadi ini UTS sama UAS ini kita harus harus lebih tinggi ya daripada aktif gitu. Ya ini juga tinggi gitu. Atau mungkin saya bisa 25 di sini. Saya kasih 25 bisa. Sorry. Sini 25 ya. Kemudian yang di sini 35. Itu. Izin Setuju? Boleh? Artinya ini lebih tinggi Halo, siapa itu? Iya Pak. Gimana? Itu, Pak? Boleh Pak. Seperti ini ya. Seperti Pak, ini ya. Pak. Setuju? Setuju ya? Pak. Oke, setuju, deal, saya simpen. Ada pertanyaan lagi atau ada pendapat yang disampaikan, saran? Izin Pak, untuk PPT-nya boleh kami minta nggak Pak? Boleh Ya. di-share nggak Pak? Nanti PPT ini akan saya share melalui portal. Halo? Oh iya Pak, siapa? Oh, iya Pak. Baik Ya. Pak. Makanya tadi sudah saya absen, nanti ini akan saya kirim melalui portal ya, silahkan diunduh ya nanti portalnya ya. Gitu ya, setelah kuliah selesai. Oke? Ada lagi? Cukup Pak. Cukup. Oke. Baiklah, kalau sudah cukup, teman-teman semua, terima kasih atas partisipasinya ya, telah mengikuti kuliah sore ini. Tolong tetap jaga kesehatan.